kenapa lah pula Kristen yang pula asal usul kata Tuhan daripada bahas dari Kristen? Ini Makanya datanya gabrul. Kata Tuhan itu bahasa Sanskerta Tuhiang. Hiang itu kan artinya Tuhan, Tuhiang itu Tuhan roh. Kok dia jadi dari Kristen? Kata kalian nggak boleh. Kalau mau dirujuk lagi nih ya. Iya gini. Apa sih? Ini orang ini kenapa sih nih Gary ini kok blow on banget sih teman kamu ini Gary? Heran gua. Gimana Bang Hedi? Coba lanjut gimana? Kata Tuhan itu dulu itu enggak TUHN, TW, TWHN gitu. Tuhan. Coba lihat dulu bahasa Melayu tinggi itu. Ya. Ya. Terus datang Ledeker menambahkan kata H menjadi Tuhan. Jadi Purwodarminta membakukan Tuhan terus Tuhan. Jadi memang sebenarnya itu nggak ada kata Tuhan. Kalian Jadi, juga comot-comot kata sembahyang itu kata-kata Hindu. Kami nggak sembahyang, kami sholat. Kami nggak sembahyang, kami sholat. Enggak. Banyak yang bicara tentang sembahyang. Kalian juga Itu bukan comot-comot kata, itu sembahyang itu bukan kata Al-Quran, tapi kata umum. Itu kata-kata Sanskerta dari Hindu. Salat, Kalian kan kami salat alam. Biarin aja dia. Terus sembahyang. Iya, kata-kata kalian sholat. Tapi kan kalian juga memakai kata-kata sembahyang. Tapi Itu kan kata sembahyang nggak ada di Hindu. Quran gitu, logikanya gitu. terus Iya, sembahyang, betul. kalau kata sembahyang itu ada di Tapi Bible. kalian juga Dengerin, ikut-ikutan. Hei, Tapi kata sembahyang ada di Bible juga. Kata sembahyang ada di Bible. Bro, Bang Eri, kata sembahyang ada di Nggak Bible. ada, aku nggak pernah aku baca tuh ada itu. Ya nggak ada juga gitu. Nggak loh. ada. Nah itu bahasa umum dipakai orang. Bahasa Sembahyang umum. artinya itu adalah menyembah yang maha kuasa. Iya. Itu bahasa umumnya ya. Sembahyang itu ada kata sembah. Yang itu yang maha kuasa. Jadi menyembah yang maha kuasa. Kalau di Islam itu ya sholat. Itu bahasa umum. Hindu juga pakai sembahyang gitu loh. Hindu pakai. Mbah Sang Hyang Widi. Gitu loh. Kenapa yang kayak gitu-gitu diprotes ya? Abang apa tim abang mengapa minta audiensi gitu, gimana reaksi mereka tuh, gimana? Mereka nggak menerima kami Bang Geri sampai detik ini gitu loh. Pernah nggak penerjemah Bible itu tampil gitu ya? Nggak mau, dia menghilang. Ya karena kalau aku pikir nanti ini jadi apa ya, polemik berkepanjangan bagi anak cucu kita kan gitu. Ya itu sebenarnya kesulitan sesama Kristen juga. Adalah Jonathan Purnomo, berapa kesalahan terjemahan ditemukan? Ada berapa? 6.000 lebih tuh. Kami itu ingin teman-teman Kristen tuh terjemahannya ya kalau tidak ada kira-kira bahasa Indonesia yang bisa mewakili, apalagi kalau nama Tuhan itu ya kembali aja ke original teks. Kan clear di sana Bang. Iya. Biar ada identitasnya gitu. Kenapa mesti harus Bersinggungan gitu ya. iya, kenapa harus memakai istilah Al-Quran? Contoh misalnya nih, Kejadian 1 nomor 2. Kalau diganti di situ roh Yesus, dengerin ya, diam dulu abang nyimak aja dulu ya. Di situ kan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kira-kira umat Islam mendengar ini marah nggak? Sudah Tuhannya yang Allah itu disebut roh melayang-layang di atas permukaan air gitu. Kalau di Roma di situ melaksanakan amanat agung. Ini orang ini ngomong terus ini kenapa sih? Diam dulu Bang. Kalau diganti menjadi roh Yesus melayang-layang itu marah juga toh? Ya pasti. Nah, itu. Ini kalau anak santri tahu semua ini Bang. Saya bukan provokasi ya. Kenapa kamu nggak memberi Ini kenapa kesempatan sih ini untuk ngomong terus ini bicara? satu nih? Kamu bicara terus. Nah, kamu mau ngomong apa silakan. Ngomonglah. Kan kita sama-sama punya amanat agung. Jadi wajarlah masing-masing punya politik. Politik tipu-tipu gitu boleh.
Terserahlah, yang penting Oh terserah katanya. Yang penting amal aku mau nepu mau enggak. Ini dia nih. Yang penting Jadi, tidak. yang penting apa? Yang penting tidak melanggar hukum tata negara. Kenapa enggak melanggar hukum kalau udah begitu? Mana ada pasalnya? Saya kasih pasal. Mau Open kuah cam baru kalau berani apa? open Mau kuah cam. baru mau yang lama? Jangan kamu bicara. Tapi open cam, kalau berani kita open cam, kita debat pakai data. Ya, kita ketemu aja yuk sekarang. Anda di mana? Open cam, banyak omong. Anda sekarang di mana? Open cam kalau berani. Ya kau on cam dulu coba. Baru aku on cam. Coba on cam dulu. Buka. Ah, kamu pendusta. Open cam, nggak pernah berani kamu open cam. Kamu on cam coba. Kan sudah ini, saya undang open cam kau, yuk. Open cam kalau berani, nggak pernah namanya Handi Selebeo ini. Ini saya sudah undang Anda open cam. Turunlah kau nggak berilmu kau. Kalau kau mau saya di Jakarta, kita ketemu, kita bahas ini. Ya, kita minta audiens, kita diminta ruangan satu di Jalan Keramat Raya Bang Hendy di Lembaga Bible Indonesia. diskusi sama dia. Udah Bang Hendy, teman-teman, aku lanjut, ada urusan bentar ya. Lalu Tamu. Anda bertanya aja dulu. Jadi Bang Geri, saya salut dengan Anda gitu ya. Bang Geri mau menjadi Kristen yang sejati, punya identitas sendiri dan punya harga diri Iya, sendiri. harusnya Itu baru begitu. benar. Harusnya jadi kuat, jadi strong gitu. Ini ajarnya begini. Kalau Islam begini, Kristen begini. Jadi ya itu tadi saya bilang. Jadi nggak ada polemik yang berkelanjutan untuk anak cucu kita gitu. Coba Bang Geri, Nggak saling bersinggungan kan gitu. coba misalnya Bang Geri gitu ya. Ada masjid. Masjid Jami Kristus atau Yesus Kristus. Anda marah nggak? Ya pastilah Anda itu kan. Tapi kalau ada gereja Isa Al-Masih begitu, Ya ada itu gereja gitu dulu ya. banyak. Banyak ya, aku pernah lihat tuh. Aku juga heran. Padahal menurut mereka Jadi seolah lagi nih Bang Hendy, ada niat terselubung, ada mau mengkristenisasi gitu ya di balik itu. bukan lagi ada, sudah berjalan Bang. Oh gitu ya. Ada terselubung. Ada buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia mirip Al-Quran, padahal itu Bible. Bayangkan. Buat apa coba? Bukan album kadas tuh. Bukan. Oh. Isinya perjanjian baru dulu tuh, berbahasa Arab semua. Diterjemahin ke bahasa Indonesia. Sampulnya mirip-mirip lah cetakannya dengan Al-Quran. Bayangkan. Buat apa coba? Buat apa itu Fer kalau menurut Anda? Itu udah jalan misionaris itu. Iya, balik lagi yang amanat agung yang Matius 28 ayat 19 itu ya. Ke situ. Ya pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible, kan gitu ya, baptislah Iya, mereka. Mereka dalam nama Bapa gini-gini gitu. Ada misionaris, ada misi misionaris itu. Silakan saja lakukan itu, tapi dengan cara tidak ada 378-nya, tidak ada misi yang terselubung. Sampaikan aja, kalau perlu bacakan dulu original teksnya. Ini loh Kristen, Bible-nya itu perjanjian baru berbahasa Yunani. Nah nih. Ya itu loh, sampaikan jujur. NRK, en hologos, kayak hologos en protontheon, kayak theon en hologos. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan theos, logos itu adalah theos. Sampaikan aja. Ya kalau ada umat Islam tertarik, ya monggo gitu loh. Kenapa mesti harus diganti? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kenapa mesti diganti kayak gitu? Ayo. Kenapa ada sembahnya umat Islam terselip di situ, sedangkan sumber original teksnya Yunani? Yunani ya, Theos itu ya. Supaya laku Bang Handi, supaya laku di Indonesia. Supaya laku. Nah itu dia, itu namanya misi Bunda. Misi, Disitulah misionaris misinya. itu. Ya biangkeronya Iya. ya biangkeronya orang-orang penerjemah ini nggak mau sadar. Aneh Makanya cuma kalau- di Indonesia aja ya Bang ya. Yang LAI aja gitu ya masalahnya. Indonesia sama karena yang dipakai Malaysia dari LAI juga. Tapi Iya, di Malaysia udah dilarang dipakai di tempat umum, hanya di dalam lingkaran gereja. Betul ya Bang Wan ya? Anda Bang Wan orang Malaysia. Iya, nih? iya.
penggunaan kata Allah itu hanya boleh dipakai di gereja. Kalau di luar diharamkan. Itu harusnya pemerintah Indonesia juga gini. Di sini mayoritas Islam loh. Ini pemerintah kita ini enggak ini ya. Bagus Malaysia itu. Harusnya lebih proaktif ya pemerintah ya. Pemerintah Republik Indonesia ini adalah terlalu baik dan tidak mau mencampuri urusan terlalu mendalam. Ada yang namanya Kementerian Agama Republik Indonesia. Di situ ada Dirjen Agama Islam, Dirjen Kristen dan Dirjen Katolik, gitu ya. Iya. Terus kemudian kebawanya lagi ya terhubungan dengan GBI, terhubung dengan ada lembaga ini, Lembaga Bible Indonesia ini, gitu loh. Mestinya mereka dong, jangan diem aja gitu loh. Jangan serahin ke presiden, nggak ada urusan kayak gini-gini gitu loh. Iya. Ada sub-sub bagiannya gitu. Dulu pendeta Yakub Sulistyo sebagai saksi ahli itu sudah masuk dulu menggugat. Orang Kristen sendiri yang menggugat, masuk sampai ke pengadilan, Bang. Tapi kalah. Mereka kalah, ya tetap LAI yang menang. Dulu pernah masuk. Baca sejarah ada itu di YouTube bagaimana Kristen yang jujur ini menggugat LAI. Udah aku izin pamit ya Bang Hendy ya. Semua teman-teman ada urusan sebentar. Ya, makasih Bang Heri, tetap lagi. menjadi Kristen yang baik, kita Oke, berteman. sama-sama, Bang. Tidak Jaga kontok-kontokan gitu ya. Oke. Punya identitas dan harga diri. Itu ya baru Kristen sejati kalau gitu. Silakan Anda Liman. Bagian Anda Liman sekarang, silakan. Anda Liman. Woi, Ya silakan, apa yang kamu tanyakan? Silakan. oh apa ini? Siapa Yesus versi Bible? Enggak, tapingan Anda tadi. Hendy nggak berani buka Buka cam kau Andy. Kenapa takut kau nggak buka cam Andy? ini cuma kali Gabriel kau Bang Handi tiap hari. Kenapa kok bacul kau Andy buka open cam? Alah. Temu saya aja di Jakarta mau, saya ongkosin. Diskusi terbuka. Enggak, Ah. memang betul dia. Blender udah berani open cam, cuman kau nggak berani open cam. Kenapa masalahnya on cam dan tidak? Oi, kan kau narasumber, wow aja kerja kau. Ya suka-suka gue lah gitu loh. Kalau kau lihat saya mau on cam, udah banyak di situ loh di Kan televisi. Saya si on cam kawan gitu loh. tadi minta kau open cam. Ya open cam aja, kenapa Hmm, rupanya? ya udahlah, kau dibawa lah kalau on cam kau minta. Buat apa on cam? Yang penting itu suara gitu loh, berkualitas. Kasih, saya telah dinaikkan. Apa mau Apa masalahmu, dibahas Bang Bina? Hendy Calebes? Silakan. Kenapa ada banyak istilah-istilah Islam yang ada di terjemahan Bible-mu? Oh, itu keterbatasan kosakata bahasa Indonesia ya. Banyak bahasa Indonesia itu berafiliasi atau secara etimologi serapan dari bahasa Arab. Contoh ya, zakat ya. Nama Allah sendiri kan dari bahasa Arab, Bang. Allah itu nama atau bukan? Kalau di Islam itu alif lam lam ha itu nama Enggak, Allah saya tanya sesembahan itu, kalian. Allah itu nama atau bukan? Langsung jawab aja. Yang di Bible kah atau di bahasa Indonesia? Yang secara makna yang sebenarnya. Ya saya tahu saya itu Allah itu kan tulisan Sang Pencipta. Tulisan lagi lu turun. Gue paling kesal orang kalau berlagak bego gitu loh. Lu turun. Allah itu katanya tulisan, teman-teman. Apa maksudnya ini? Allah itu tulisan katanya. Minta aja di Bible-nya itu. Bible-nya original Yunani. Ada kata Allah di lu naik- Bible-mu. naikkan si siapa itu si Gabriel, siapa namanya tuh? Dia mau naik katanya. Pakai Ini cuma pakai kali teos lah. Bukan kali Teos. ini kan. Kenapa? Langsung main turun-turunkan.
Ya sekarang kenapa banyak istilah Islam, istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible? Silakan. Ntar dulu, oke. Habis ku jawab, kau yang juru jawab ya. Ya. Iya. Oke, kenapa istilah-istilah bahasa Arab itu banyak Bukan bahasa di Arab, Alkitab? istilah Al-Quran. Bah- Ya, kenapa? bahasa Al-Quran itu kan bahasa Arab. Sabar dulu. Jadi karena bahasa Indonesia ini menggunakan bahasa serapan dari juga bahasa Arab juga yang banyak terserap, maka mau tidak mau bahasa Arab terserap ke dalam bahasa Alkitab. Nah, itu jawabannya. Kalau Contoh. menerjemahkan itu, Ya, Rasul. Bible kamu, dengerin dulu. Bible kamu itu usus perjanjian baru dulu ya. Itu berbahasa apa? Sabar. Jadi kalau prinsip kami, Saya ulang kembali. Bible kamu itu perjanjian baru, original teksnya bahasa apa? ya bahasa kalau perjanjian baru setauku ya entah aku salah bahasa Yunani. Menerjemahkan ke bahasa Yunani itu ke bahasa Indonesia memakai metode apa? Jadi apa ya amanat agung itu kan bahwa beritakanlah Injil. Contoh nih ya, ada orang tidak dengerin, saya kasih contoh. Ada orang tidak bisa berbahasa Inggris. Sabar dulu, tenang dulu. Biar Ada orang tidak bisa berbahasa Inggris. Terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Orang ini supaya tahu artinya memakai apa? Makan tai aja apologet nih. Gantian dulu apologet. Memakai apa, pakai cara apa menerjemahkan bahasa Yunani ke Indonesia? Pakai apa? Silakan. Bro, pakai apa? Silakan, Semenong Khalid. Gabriel. Ada yang namanya kamus bahasa Inggris Indonesia. Ada kamus Yunani ke Indonesia. Pakai kamus ya. Artinya pakai Google terjemahan. Nah, pakai kamus terjemahan gitu ya. Saya kasih tahu caranya. Setuju nggak nih? Harus pakai kamus terjemahan. Setuju nggak? Kok perkosa tamumu? Sabar dulu. Kok perkosa? Suka kan kau perkosa tamu? Tenang dulu ya. Ya silakan. Nah, di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, Tak nanya itu. Saya nanya bangsa-bangsa di dunia ini. Saya nggak nanya itu. Kamu menerjemahkan dari Yunani ke Indonesia. Inilah Itu apologi pakai Islam. apa? Kalian perkosa, tukang perkosa kalian. Kau nampak kali kau Pakai apa gitu loh? Sabar Saya dulu. ulang ya. Kamu menerjemahkan Ya. bahasa Yunani ke Indonesia pakai apa? Oke. Itu para ahli-ahli bahasa menerjemahkan. Kalau orang Indonesia itu ya menerjemahkannya itu ke dalam bahasa oleh ahli bahasa lah. Artinya dikumpulkan itu ahli-ahli antropologi, banyak ahli itu untuk menerjemahkan ke dalam Alkitab Indonesia. Ya pakai apa menerjemahkannya? Pakai apa? Ya pakai apa ya? Pakai otak lah. Masa pakai skop? Oh berarti nggak pakai kamus? Ya pakai kamus. Ya ngomong dong pakai kamus gitu loh. Susah amat kau ini. Kok suka kali memperkosa kau? Kau Islam kok? Nah, sekarang- Hendy, tenang dulu Hendy. Kau narasumber. Sekarang kita cek kita cek langsung masuk. Si Juma gurumu dan dongok gurumu si Juma, kau lebih dongok lagi. Ganti. Kau bagus-bagus kau bicara. Biarin aja lah. Orang dongo itu memang selalu cari dulu mau mengatakan orang dongo. Orang dongo itu berpengalaman di bidang dongoknya gitu loh. Aku itu lebih senang diskusi sama 1000 orang cerdas dan jujur daripada diskusi sama satu orang dongo. Kenapa? Karena orang dongo ini sangat berpengalaman di bidang dongo. Setuju teman-teman? Ya karena dongonya inilah yang diandalkan untuk hidup di dunia ini gitu loh. Ditanya sederhana. Bang Wan saya tanya. Bang Wan, kalau bahasa Inggris itu kita nggak tahu artinya, terus kita mau tahu artinya, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita pakai kamus atau pakai kunci Inggris? Pakai kamus lah. Pakai kamus, bukan pakai kunci Inggris toh. Pakai Karena kunci Inggris itu bisa disalahgunakan loh. Berat itu.
Gede lagi. Kan gitu. Benar nggak teman-teman? Kalau kunci Inggris itu bahaya loh kalau salah guna. Jadi pakai kamus Inggris Indonesia. Nah, begitu juga kalau Yunani diterjemahin ke Indonesia, pakai kamus Yunani Indonesia. Nah, di sanalah orang ini ada kepentingan atau tidak, dia jujur menerjemah atau tidak, itu maksudnya. Tapi saya lihat LAI ini tidak jujur, ada kepentingan. Nah, di situ masalahnya. Ini kenapa nggak mau jujur ngomong kayak gitu? Ada kepentingan. Kalau Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak ada kepentingan. Jujur menerjemah. Apabila tidak ada bahasa Indonesia mengikutinya, ya tetap memakai original teksnya. Seperti Nabi, Rasul, Allah dan seterusnya itu. Nggak perlu pinjam istilah-istilah agama lain kan gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau bahasa Inggris mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pakai kamus Inggris Indonesia, bukan pakai kunci Inggris. Begitu juga kalau dari Yunani ke Indonesia, ya pakai kamus Yunani dong ke Indonesia gitu loh. Supir, open cam kau, supir. Ini kenapa lagi sini orang cam semua ini? Supir, Kenapa open ini? cam kau kalau berani open cam. Saya sopir lagi, saya sopirmu gitu. Hah? Open cam kalau berani. Kau mau diskusi nggak? Oh, percuma diskusi dengan kamu. Ya, terus, nah kenapa? Kamu bahasa Indonesia aja belepotan gini kok. Kamu diskusi bahasa Indonesia aja belepotan, gimana nih? Sambil ngunyah lagi babi, sambil ngomong gitu loh. Nggak sopan banget. Nggak diajarin orang tuamu. Kalau ngomong itu ya ngunyah dulu, telan dulu gitu loh. Ah itu kan. Makanlah. Nggak ada yang larang kok makan. Makan aja sebanyak-banyaknya. Enak ini babi kecap, ini babi kecap. Ya makanlah bro. Tapi persoalannya Yesus nggak pernah makan babi loh. Yang ngajarin makan babi siapa ya? Emangnya lo pernah ketemu Yesus? Yesus yang ngomong kok pakai Imamat 11:7 babi itu haram kata Yesus. Kapan kamu lihat dia ngomong? Terusin dulu bunda, aku ada telepon. Pemakan babi itu dilempar ke api akan dilenyapkan. Ya, kau nikmatilah di dunia yang haram-haram. Ya, di akhirat nanti kau dibakar dengan api. Itu Bible. Enak ini babi kecap, enak ini. Ya memang karena kau pengikut Paulus. Paulus itu menghalalkan segalanya ya, makanya kalian tuh pemakan segala. Orang rakus kan, makan tikus lah, kecoa lah, ular lah. Pemakan segala tuh. Karena kalian pengikut Paulus. Oh, ular enak, ular enak. Ya iya karena kau rakus toh. Enak bagi yang rakus. Enak itu bagi yang rakus. Kenapa kata Paulus ya di surat-suratnya, segala sesuatu ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Maka biawak, kadal, kecoa, kena bersingkap. Semua kau makan. Anakku jijik dengar katanya kau makan ular. Begitulah mereka nak, orang-orang Kristen ini. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, padahal dia itu pemuja Paulus. Yang dia ikuti itu surat-surat Paulus di Bible-nya. Cicak juga enak, cicak. Ya iya kan, kau makan segala sesuatu. Andai kan gak ada makananmu, kau tidur sama istrimu, pagi-pagi paha istrimu hilang tuh, kau makan pun kan boleh, segala sesuatu boleh dimakan tuh. Aduh, setelah bangun ya, istrinya bilang, mana pahaku satu pah. Udah aku makan, weh, kan semuanya bisa dimakan. Gitulah teman-teman ya. Tapi intinya di Bible ya, Yesaya 66:17 tuh, pemakan babi akan dilemparkan ke dalam neraka. Itulah bang ya, nikmatilah. Kamu mau nggak jadi bini Nikmatilah gua? bang. Lihat bunda kasih lihat dia datanya. Bersenang-senanglah bang di dunia makan yang haram. Rahma, kamu mau gak Ji? Bunda kasih lihat dia datanya bunda, suruh baca sendiri. Bentar, aku di luar rumah ini bang. Oh di luar rumah ya udah. Buka. Yesaya 66:17.
Mana dia punya Memang Bible dia. Nggak punya Bible dia. Oh, nggak punya. Bang Kesian. Leo, ada pesan dari Gurunda ini, kalau Gurunda itu ngundang debat lewat PK, itu diterima Bang Edi. Bang Leo, takutnya teman-teman Kristen itu menyangka Bang Edi Leo itu kena mental katanya. Biarkanlah diskusi itu mengalir tiap malam gitu Bang Leo. Gimana Bang Leo? Iya, selamat siang buat semuanya. Shalom, damai di hati buat Indonesia. Nah, direspon ya nanti ketika Bang dengan Simon Bang ya. RK. Jangan. Aduh, kawan lam. Di bawah dulu. Halo. Jadi gini teman-teman ya. Kalau mau diskusi dengan siapa saja, saya siap aja gitu loh. Ya, dengan Bang Suma juga justru saya yang menginisiasi lebih dulu. Ya untuk dengan Bang Udah Suma. nggak usah banyak pengantar. Mau debat terbuka nggak di Jakarta, Pak Leo? Bisa, berani. Kamu kok cuma apa ya? Cuma klaim aja gitu loh. Saya tanya, ini Tidak, pertanyaan bahasa Indonesia loh. Setiap kamu bernarasi. Anda mau debat terbuka atau tidak? Face to face, mau atau tidak? A, mau, B, tidak. Jawab. Gak usah pakai pengantar. Gak usah curhat dan baper gitu aja. Mau atau tidak? Kalau mau kita pasti API akan memfasilitasi. Pertama nih, keamanan dijamin. Dengerin dulu yang lain, keamanan dijamin. Diam dulu. Ini persyaratannya nih. Kalau saya API mengundang nih, dipotong. diam dulu. Keamanan dijamin. Gimana? Semua dijamin. Kecuali satu doang yang tidak dijamin, harga diri nggak dijamin. Uang saku Gimana dapat, sih? uang saku dapat. Harga diri doang yang nggak dijamin. Kalau debat terbuka sama API. Gimana Bang Leo? Setuju? Boleh mendengar nggak? Setuju nggak? Saya pernah diskusi dalam satu masjid dan masjidnya bukan kecil. Saya diundang oleh Ustadz. Masjid apa offline. namanya? Masjid apa namanya? Hah? Masjid apa di Tidak mana? perlu saya sebutkan. Ya, tidak perlu saya sebutkan. Saya juga pernah diundang oleh pendeta, gerejanya gede banget. Gitu. Saya diskusi 2 hari 2 malam di dalam. Ditanya sama saya, di mana gerejanya Bang Andi? Tidak perlu saya sebutkan. Itu jawaban saya. Selesai. Cuman kasihan Bang Andi, kemarin diserang oleh Karyana dia. Aduh, beleng-beleng katanya, dibalik-balik sama Saya ulang kembali lagi. Saya juga pernah dulu ya, tahun 2021 gitu ya, diundang masuk gereja. Gerejanya gede banget. Saya debat 1 kali 24 jam gitu ya. Nah. Sama saya sekarang Bang Juma aja 3 kali mencret sama sekali, tahta mencret 8 kali. Kau Wish. sekarang Andi. Oke. Ayo kita buktikan ya. Dia Silakan. Bang Andi aja dulu. Nah, oke sekarang Siap. sekarang kenapa banyak istilah Al-Quran di dalam terjemahanmu? Jangan cepat-cepat kau. Apa kau bertanya duluan satu-satu ya? Ya. Oke? Oke. Kenapa Alkitab menggunakan bahasa istilah Quran kan? Betul? Aduh, pertanyaan anak-anak Handi ya. Kau ini memang Ya bahasa dijawab Arab aja, hei, dijawab. Oh, ya. Oke, dengar Kadrun. Bahasa Arab itu bahasa Jawa, bahasa punya kamu, nenek moyangmu, bapakmu. Sudah di Indonesia kan, Bo. Kenapa jawabannya begitu ya? Dijawab dong. Oh, Dijawab dong. Karena ini jawabannya nih. Karena dengar nih. Gini, saya kasih lu jawaban yang jujur nih. Karena kalau menerjemahkan bahasa Yunani original text Bible ke bahasa Indonesia dengan jujur, itu tidak akan diminati oleh orang. Karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Kami menerjemahkan dari Yunani ke Indonesia, tidak ada kejujuran di sana.
kita harus berusaha berbau-bau Islam sedikit agar bisa laku untuk menipu. Itu jawabannya. Karena kalau jujur tidak akan laku. Contoh, Bible, Holy Bible. Kalau ini tidak diganti menjadi Alkitab, di Indonesia tidak laku. Satu. Kalau Theos diterjemahin ke Indonesia menjadi dewa atau Tuhan, dia tidak laku. Makanya diganti menjadi Allah. Apostolos kalau diterjemahkan hanya utusan, tidak diganti menjadi rasul, tidak laku. Itu dong, jujur dong. Kenapa nggak mau jujur gitu loh? Ini tadi jawabannya apa? Karena bahasa Arab. Karena ini apa hubungannya itu? Apa hubungannya? Katanya pinter. Katanya pinter. Tapi yang tampil apa? Tadi yang tampil kepintaran apa kebotolan, Bang Wan? Kebotol semua itu, kebotolan sudah itu Bang Andi. Dia bilang bahasa Kenapa Jawa. sih? Kenapa nggak mau jujur gitu loh? Dia bilang Alkitab itu daripada bahasa Jawa. Saya ulang kembali ya, ini nih. Teman-teman nih. Ini umum saja nih. Teman-teman dibawa semuanya dimanapun Anda mendengarkan. Kita kan ini orang Indonesia, bahasa Inggris itu asing bagi kita kan. Hanya orang-orang yang belajar tertentu ngerti. Untuk mengetahui arti bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia, kita mempergunakan A kamus, B kunci Inggris. Silakan dijawab di bawah. Untuk mengartikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita mempergunakan A kamus, B kunci Inggris. Kunci dongkrak. Oh kamus, pinter. Wah, ada yang pakai kunci Inggris. Oke. Ada bahasa Yunani. Bahasa Yunani kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita mempergunakan A kamus, B nggak usah lah disebut. A kamus, B terserah mau tulis apa. Ya kamus. Jadi kalau Anda mempergunakan kamus, selesai sudah. Enggak usah memperhitungkan budaya setempat. Enggak usah inkulturasi. Enggak usah melebur ke budaya setempat. Kalau Islam itu datang, dimanapun didakwakan Islam itu, Islam tidak pernah berinkulturasi atau melebur dengan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak pernah nipu-nipu, kita pura-pura masuk dulu berbudaya itu supaya mereka memeluk Islam. Tidak. Islam lurus menyampaikannya. Betul apa betul teman-teman? Betul. Tak betul. Nah, yang tidak betul ini siapa? Ustaz. Yang tidak betul ini siapa ini? Ngomong. Nah ini ya. Oke, alasannya. Ya silakan. Oke, pembuktiannya di Jawa Timur itu banyak para orang pintar mengalaskan pakai agama Islam. Itu menurutmu gimana? Di mana itu? Datanya di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur kota luas. yang penuh dengan ilmu sihir. Di mana itu? Kota mana? Di Jawa, Pasundan banyak. Pasundan itu Jawa Barat, Kucluk. Oke, Katanya Jawa Timur. Jawa Barat kau bilang. Oke, banyak di Jawa Timur. Kalau turun, kau tahuan bohongmu. Saya kalau udah berbohong sekali, saya nggak akan lanjut. Dia bilang Jawa Timur. Saya minta data di mana? Dia bilang Pasundan. Pasundan itu Jawa Barat, Kucluk. Berarti kau berbohong. Ya. Bagaimana? Lanjut sama orang bohong? Percuma, buang waktu. Setuju? Baru 2 kalimat lo kau bawa di sini, langsung kau kelihatan bohong. Teman-teman, Pasundan itu Jawa Barat apa Jawa Timur?
Teman-teman, Pasundan Jawa Barat apa Jawa Timur? Kalian cuma menang congor kau. Diam dulu kau. Jawa Barat Coba kau apa Jawa berani sama Timur? saya. Jawa Barat apa Jawa Timur itu? Pasundan. Kalau kau berani, saya bilang kalian Islam penakut semua. Jangan Ya, kan tantang Juma, apalagi cuma Juma. Sama saya 3 kali loh Bang Juma. Kami takut sama orang yang suka makan Masih babi. oleh Pariana mencret Juma. Topik Nabi palsu. Kami takut Betul, sama semua pemakan ditanya. babi. Ternyata mencret terus cuma kau. Ayo kalau berani, ayo. Ayo ketemu sama aku, mau nggak? Siap, saya baca ayat Quran. Bang Juma langsung keok, nggak tahu artinya. Coba kau baca Quran. Coba kau baca Quran. Inilah yang dimaksud. Orang blow on, orang botol, tapi bangga dengan kebotolannya, teman-teman. Orang botol itu tidak pernah menghargai orang lain, dia menganggap dirinya sendiri yang paling benar. Padahal kalau berhadapan dengan Kristen yang tidak setuju dengan dia, keok juga dia. Kau diskusi dulu sama Oneness, kau diskusi dulu sama Edis. Edis itu mengatakan, mestinya kau bantah Edis dulu, Yesus itu bertuhan. Trinitas itu GILAA. Terus apalagi penyaliban itu karya iblis. Nah, lo kau diskusi dulu sama iblis, sama iblis lagi, sama Edis. Banyuma katanya mencret, Ustaz Tata mencret lawan dia. Teman-teman, orang yang tadi ini menurut Anda waras atau tidak waras? Teman-teman, orang yang tadi waras apa enggak? Nggak waras, Gabriel. Nggak waras. Ganti-gantian lah bertanya Hendy, masa kau terus? Kau enggak jawab tadi, saya ulang ya. Saya ulang ya. Dijawab. Ngecut kali Oke. kenapa gitu-gitu aja metode diskusi kalian. Jangan ada kemajuan. Menerjemahkan Yunani ke Indonesia itu pakai apa? Udah. Kan sudah aku Menerjemahkan bilang. pakai apa? Kan, dia ngambil posisi kuda-kuda bertanya terus dia ganti. Saya ulang lagi ya. Saya ulang nih. Menerjemahkan bahasa Yunani original text Bible-mu ke bahasa Indonesia pakai apa? Ya pakai penerjemah. Hah? Penerjemahannya itu pakai apa? Masuk ke situ dulu. Ini baru pembuka loh. Dia langsung masuk ke dalam. Kamu pakai apa dulu? Pakai apa menerjemah? Mau mabuk kali kau, sabar. Enggak, Aku pakai mau apa ngomong, menerjemah kasih dulu? kesempatan Pakai ngomong. apa dulu? Saya nggak persilakan ngomong. Kau menerjemah pakai apa? Pakai kamus atau pakai bohong-bohongan? Iya, kalau aku menerjemahkan, kalau ada kamus, aku pakai kamus, nggak apa-apa. Tapi Oke, ada juga kamus. orang yang udah memang dia pinter bahasa Inggris, bahasa Yunani, diterjemahkannya. Berkumpul mereka bersama-sama, mana yang cocok translate-nya itu. Oke, baik. Jadi saya kasih. Sekarang kita masuk materi nih. Nah, Sekarang saya biarkan dulu aku mendapatkan. ngomong, kan aku jawab, Iya, kan? habis ini kau Aku jawab. belum ngomong. Ini ada kata Yunani. Kenapa aku gak berilmu? Kasih dulu temanmu Ini ngomong, ada berkuasa kata. kamu. Ini ada kata Yunani di original text Bible itu ada kata theos, gitu ya. Ini baru Oh, halaman pertama loh. lihat dulu si Andi nih anggotamu Ada. ini. Bilang dulu kasih kesempatan. Mau Kau diskusi apa buru-buru. enggak? Mau diskusi apa enggak? Nah, ini ada kata theos di dalam original text Bible-mu itu. Nah, silakan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Monggo. Nah, silakan. Ada kata theos di dalam original text Bible-mu, silakan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya kasih waktu. Kita diam semua. Silakan. Ngomong aku commute mute. Habis itu udah commute mute. Ayo jelaskan. Ya, jelaskan. Idiot semua kalian apologi Islam ini. Pauk semua. Gak kau kasih kesempatan temanmu ngomong. Kau Saya berkuasa ulang kali, kembali. Saya ulang kembali. Hai, kucing lah kalian makan. Terjemahkan kata theos ke bahasa Indonesia. Silakan. Kakek mula kau suruh. Bodoh kali kau undang aku tapi gak kau kasih kesempatan ngomong. Ya ini dikasih kesempatan loh. Kabur dia. Kabur dia. Nggak mau dia jujur. Baru satu kata loh.
Saya suruh terjemahkan dia kata Theos ke Indonesia, nggak mau dia. Dia maunya lari kemana-mana gitu. Nggak mau dia. Ini kalau kita ke bawah arena jujur sesuai dengan gramatikal, dia nggak mau. Dia maunya itu apa namanya ya, berbicara diputar-putar dulu gitu loh. Yang penting ngomong, dia maunya gitu bang. Yang penting ngomong panjang gitu. Nanti substansinya nggak ada, endingnya nggak ada. Yang penting ngomong gitu. Kalau saya ditanya, Andi, tolong bantu saya terjemahkan kata Theos ke Indonesia. Saya bantu dia. Saya pakai Google Translate, saya pakai kamus dan pendekatan kejujuran. Saya bukalah itu Theos ke Indonesia. Di situ ada bisa dewa, bisa Tuhan. Pertanyaan saya menerjemahkan kata Theos ini, pendekatannya kamus dan Google terjemahan dan pendekatan orang jujur, hasilnya adalah Tuhan atau dewa. Pertanyaan saya, terjemahan saya salah apa benar? Silakan dijawab di bawah. Terjemahan saya salah atau benar? Jawab dong di bawah. Betul lah, dewa atau Theos atau Tuhan, gimana sih? Oke. Kalau saya pakai pendekatan mempunyai misi tertentu, Bunda Rama dan lain-lain, tidak jujur, tapi saya punya misi tertentu. Saya terjemahkan Theos ke Indonesia adalah ALLAH. Benar atau salah? Itu koplak penipuan, salah. Yang kita hadapi yang ada di LAI ini, apa yang ada di sana? Tuhan atau ALLAH? Yang mereka pakai itu ya alif lam lam ha, ALLH. Itu dia. Cuma segini doang susah loh. Segini doang susah diskusinya gitu. Dia bawa ke Arab dulu, dia bawa ke bahasa Batak dulu. Apa hubungannya coba? Satu kata loh, minta jujur, nggak mau. Kalau mereka jujur Bang Handi, nggak akan Kristen tuh. Kayaknya dia jadi pembohong, penipu, ya karena dia mau tetap di Kristen. Dia senang makan itu tadi, babi guguk. Itulah mereka. Ayo ya. Ayo teman-teman silakan naik yang jujur. Jujurlah. Halo, selamat siang menjelang sore. Ya, sore. Muslim Kristen, Bang. Kristen. Oke. Ada yang mau disampaikan terhubung dengan topik Ada ini? berapa orang muslimnya di sini ya? Ada kenapa mau diskusi? Ya, mau tanya-tanya. Hitung aja kira-kira berapa persen muslim yang ada di Indonesia. Hitung aja. Enggak di Komal ini saya tanya. Kok Ada kayaknya 97 muslim di sini. kok kayaknya main kroyok-kroyokan gitu model diskusinya ini. Ini rum muslim kau yang naik. Kau malah mengaku pula dikeroyok. Di mana ada keroyokan, lo yang lain diam dari tadi. Nah, kalau memang muslim ya ini saya mau tanya ini tentang ajaran muslim. Boleh nggak? Silakan. Saya kan pernah baca gitu kan ya di Al-Quran. Katanya hidayah. Katanya Al-Quran nomor ayat berapa? Ya saya nggak hafal Al-Quran, cuman saya kan dengar aja. Berarti kamu nggak pernah baca, kamu dengar doang. Beda itu, dengar membaca, beda. Ya baca tapi kan lupa. Ya, terus kalau lupa ngapain? Kita bukan hafiz Al-Quran. Terus sekarang kamu membaca Al-Quran itu, Quran surat apa dan ayat berapa? Ya saya lupa, saya kan makanya yang jelas saya pernah dengar. Kalau kau lupa terus kau mau ngomong apa kalau lupa? Silakan turun dulu, ingat dulu baru naik, oke? Ya makanya ditanya dulu kalian pemahaman Islamnya itu sampai kemana? Katanya lupa. Kalau saya jelaskan kalian nggak ngerti, kalian nggak tahu, berarti kalian bukan Islam. Sekarang saya ulang lagi, Quran surat Makanya apa? dengarkan dulu pertanyaannya, baru kalau kalian nggak ngerti berarti kalian bukan Islam. Ya Quran gitu. surat apa, ayat berapa yang pernah Anda baca?
Yang jelas saya pernah dengar bahwa Allah itu membukakan Allah lah yang selalu yang bisa membolak-balikkan hati seseorang. Nah, begitulah kira-kira. Benar nggak itu Islam seperti itu? Benar. Nah, ya udah, ngapain ditanya lagi ayat berapa? Yang penting dibenarkan dulu. Terus? Kan gitu. Makanya saya mau tanya. Kalau memang Allah yang membolak-balikkan hati seseorang, jika ada seseorang yang tidak beriman kepada Allah, berarti kan bukan salah manusianya, berarti kan memang Allah belum membukakan hati untuk mereka. Kan begitu ceritanya. Jadi Terus kenapa manusia yang mutlak disalahkan? Pertanyaannya Sementara apa? Allah belum membukakan hatinya, tapi kenapa manusianya disalahkan? Pertanyaannya apa? Ya itu saya tanyakan, kenapa manusia yang dipersalahkan? Oke, cukup diam. Padahal Allah ya belum. Kamu ini kan udah bertanya, kenapa pula kau yang jawab? Kalau nggak salah itu di surah Ali Imran ayat 8. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, gitu ya. Kalau Allah yang maha membolak-balikkan hati seseorang, kenapa menyalahkan manusia? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan makhluk yang paling sempurna adalah manusia, diberi akal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya, kemudian memberikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada perintah. Ada nabinya mencontohkannya begitu. Lengkap sudah. Pertama, manusia diciptakan sempurna. Ada nabinya memberikan contoh suri tauladan. Ada kitabnya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tapi ada manusia yang tidak mau mengikuti itu. Terus manusia ini menyalahkan Sang Pencipta. Manusia seperti ini adalah manusia yang tidak bersyukur atas diciptakannya dia makhluk yang paling sempurna. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, tambah ya. Ya, silakan. Izin saya tambah. Maksud di situ, Bang. Nih, contoh ya. Itu tadi penjelasannya oleh Bang Handi ya. Contohnya, contoh realnya ya. Tadinya dia penghujat. Penghujat kelas berat. Tiba-tiba dia mendapat hidayah. Dia memeluk Islam. Itulah Allah, peranannya situ membolak-balikkan hati. Makanya kalau kita berdiskusi ini, bagaimanapun hujatan kalian itu ya, kalau selama masih menyerang ini atau menyerang Nabi kami berusaha luruskan. Tapi kami tidak putus harapan. Kami berharap Anda mendapat hidayah. Itulah bukti bahwa Allah itu membolak-balikkan hati manusia. Ya. Begitu, itu contoh realnya ya. Ada banyak contoh-contoh ya. Tadinya dia penghujat, tiba-tiba dia mendapat hidayah. Itulah Allah membolak-balikkan. Karena Allah lah penguasa hati manusia. Ya. Begitu. Bro, saya udah jawab. Jadi intinya adalah Anda diberi akal, Anda diberi Al-Quran, petunjuk bagi orang yang beriman. Pertanyaan saya, bro, kamu masih punya akal nggak untuk bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan? Itu Anda makhluk paling sempurna diberi akal. Fungsi akal Anda apa, bro? Silakan. Bro, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan engkau segala-galanya. Sempurna kau diciptakan. Termasuk kau diberi akal. Pertanyaannya, akal yang diberikan kepada kamu itu gunanya untuk apa? Silakan. Pakai Tuhan disalahin. Padahal udah dikasih semuanya gitu loh. Diciptakan gratis semua loh. Diberi kepala isinya untuk berpikir itu loh. Gratis semua. Mata, telinga gitu. Gratis itu dari Sang Pencipta. Kau nggak pakai, ada wanita mengandung, tidak punya ayah biologis, melahirkan. Kau bilang Tuhan. Nah yang salah siapa? Tuhan gitu. Yang salah kau, karena kau tidak pakai akalmu, tidak bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan. Jangan salahkan Sang Pencipta, yang salah kau, karena kau tidak punya atau tidak mau mempergunakan akalmu dengan baik. Setuju teman-teman?
Setuju nggak nih, Gunawarma? Setuju. Ayo, buka mic-nya. Silakan. Bang Handi, boleh aku tanya Bang Handi satu saja. Silakan. Apa perbedaan manusia dengan binatang Bang Handi? Kalau manusia itu diberi akal, kalau binatang tidak diberi akal, binatang hanya insting saja. Kedua, Masya manusia Allah, dimintai pertanggungjawaban, kalau binatang enggak. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya jawabannya ya. Jadi kalau ada manusia diberi akal tapi akalnya tidak dipakai, ya apa bedanya dengan yang tadi itu? Gitu ya. Akal itu dipergunakan untuk membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana firman Tuhan, mana karangan manusia. Itu akal. Bukan diakal-akali. Ada ibu mengandung tanpa ayah biologis, terus melahirkan. Dia bilang pula yang dilahirkan Tuhan. Nah, ini akalnya kemana coba? Terus Allah yang disalahin. Kalau kamu berakal, kamu mau legowo dulu, bertanya, hilangkan semua doktrin. Disitulah Allah akan memberikan kau hidayah. Hidayah itu tidak datang tiba-tiba, tapi kau harus berusaha dulu. Fungsikan akalmu, itu yang penting. Betul apa betul? Betul apa betul? Enak aja menyalahkan sang pencipta. Gak ada rasa syukurnya. Kita udah diciptakan sempurna loh itu. Kuping gratis, hidung lubangnya 2 gratis, gigi tidak tumbuh, diberi akal. Sesudah itu diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di dalamnya ada perintah dan larangan. Kurang lengkap lagi, ada nabi yang diutus untuk mengajari semua ini, memberi contoh suri tauladan. Tapi diingkari, terus menyalahkan Tuhan. Suri teladan apa ini? Ini manusia apa iblis? Suri teladan apa yang diberikan oleh almarhum? Kau nikmati Indonesia ini dengan dasar Pancasila, itu dari Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, ada nggak Bible? Ada nggak Bible dalam hal ini, dalam mengisi kemerdekaan? Apa peran Bible? Indonesia Jawab. ini nggak didirikan oleh Al-Quran. Saya tanya dulu, ada nggak apa peranan Bible? Ideologi Islam lah yang ada. menghancurkan Indonesia secara perlahan-lahan, celebek. Turunlah kau. Ada nggak peran Bible dalam mengisi atau dalam membela kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Perannya Bible apa? Terus perannya Al-Quran apa? Ini saya pernah diskusikan, gak ada yang bisa jawab. Hanya ada satu kata. Para pejuang Islam dengan satu kata apa teman-teman? Hidup atau mati. Dengan takbir Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Ada nggak haleluya? Ada nggak haleluya? Yang diusir yang berhaleluya kok. Benar apa benar? Tidak ada, Allah Akbar yang ada. Pancasila itu disadur dari mana? Dari Bible apa dari Al-Quran? Berpedoman dengan Al-Quran. Perumus Pancasila siapa? Iya, pertama Pak Soekarno loh. Mr. Momayana dan Insinyur Soekarno. Iya. Direvisi. Sila pertama itu nggak gitu dulu bunyinya. Iya. Allah Subhanahu wa taala Menjalankan syariat-syariat Islam dengan pemeluknya. Apa dulu bunyinya kayak gitu, baru direvisi gitu ya. Sila pertama di surat Al-Ikhlas ya,
Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, dulu. Sila kedua. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Surah Al-Baqarah 100. Ya bisa, banyaklah di Ya, dalam banyak Al-Quran. Ya. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Manusia yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, yaitu persatuan itu Di bersatu. surah Ali Imran 103. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai, bersatulah, bersatu padulah. Persatuan Indonesia itu. Binikmati ikhwana ya. Ya, itu ya. Yang terakhir kalau ya. Saya lupa tuh. Ya. Benar nggak? Ya, Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Surat Ali Imran ayat 159. ya bermusyawarah di situ. Wasawirhun bil am. Betul ya? Betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Surat An-Nahl ayat 90. Surat At-Taubah ayat 60. Dan lain-lain. Saya mau nanya, di Bible ada nggak yang disadur? Gimana mau menyadur? Bapak Putra Roh Kudus, sila pertama. Kena nggak? Kena nggak? Nggak ada lah. Jangan coba tes kecerdasan muslim di sini, bro. Kalau lah kau diskusi kau begini-beginian. Andi, tenang. Siapa yang panik? Lu yang nggak lu yang panik kok. Ini. Tenang, diskusi ya, tenang, jangan tantrum. Tenang. Apa yang tantrum? Oh, nggak tantrum. Saya tanya kau, apa fungsi Bible dalam mengisi kemerdekaan? Hah? Apa fungsi Bible dalam mengisi kemerdekaan? Apa hubungannya kemerdekaan ke Bible kalau kitab? Kok gimana sih Andin? Tapi Al-Quran sangat berfungsi. Fungsinya apa? Nggak dijawab tadi. Nggak punya kuping kau. Apa fungsinya? Al-Quran ke kemerdekaan itu apa fungsinya? Bisa menyelamatkan Al-Quran. Allahu Akbar itu Indonesia merdeka pakai Allahu Akbar apa haleluya? Ya, apa fungsinya? Fungsi Allahu Akbar itu apa fungsinya? Allah Maha Besar. Allah menghendaki memberi rahmat kepada Indonesia. Allah Maha Besar itu fungsinya apa? Dibilang begitu Dia memberi rahmat kepada Indonesia. Kenapa kau nangis? Astaga. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus memberi rahmat kepada Indonesia? Bisa merdeka, coba itu gimana ceritanya? Saya Coba tanya, apakah Yesus memberi rahmat kepada Indonesia? lari dulu, coba ceritakan dulu. Mengatakan Allahu Akbar itu bisa menjadi. Udahlah turun kau. Terakmu itu lo minum, buka dulu itu olinya di bawah, lu buka baru lu nganga. Ah, masuk tuh oli bekas. Terusin dulu. Ada telepon. 2 menit. Jadi apa yang dirumuskan dengan Pancasila itu ya, yang kita biasa bisa baca saat ini, itu adalah sumber